bengkel dimanapun Anda berada, selamat siang. Hari ini saya akan memberi ilmu atau bertukar pengalaman ilmu dengan murid saya. Kebetulan bengkel saya ini kedatangan anak-anak PSD tugas dari sekolah. Saya ingin berbagi masalah throttle body pada anak didik saya. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Inilah yang dinamakan throttle body. Apa itu throttle body? Throttle body adalah tempat dudukan di mana sensor-sensor injeksi berada. Tapi nggak semuanya sih. Cuma ada 3 sensor di sini. Ini pertama sensor apa? Ini sensor IACV atau singkatannya Idle Air Control Valve. Iku bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya mbuh peraruh. Pokoknya intinya ini IACV. Terus yang kedua, yang bawah ini sensor TP, throttle position. Ini untuk mengatur sudut kemiringan daripada koin yang ada di dalam. Sebelum kita lanjut, ini kita bersihkan dulu. Ini motor kayaknya lama banget nggak masuk bengkel, kelihatan sekali sangat kotor. Kita akan bongkar dulu. Halo sobat bengkel, ini throttle body sudah saya bongkar dan saya akan berbagi pengalaman dengan atau memberikan ilmu kepada anak didik saya dari SMK Rejotangan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Yang pertama di sini ada yang namanya throttle, ini throttle position atau disingkat TP. Apa cara kerja ini? Cara kerjanya, sensor ini akan memberi sinyal setiap kali bukaan koin kuningan ini. Coba perhatikan, ini koin bisa berputar membentuk sudut, ya, membentuk sudut, atau bisa dikatakan koin butterfly, koin kupu-kupu. Aku bisa enaknya bisa bilang koin itu aja. Nah, ini setiap kali bukaan koin ini akan memberi sudut berapa, ini akan dibaca, akan dikirim oleh sensor ini ke ECU, ya. Nah, ECU terus membaca berapa sudut yang dikirim dari TP, lalu diperintahkanlah injektor untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan bukaan koin ini. Intinya gini, ini membuka, setiap kali bukaan sudut ini memberi sinyal kepada ECU. ECU terus memerintahkan untuk injektor untuk menyemprotkan berapa jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan ke ruang bakar sesuai dengan bukaan koin ini. Itulah fungsi dari sensor TP. Yang kedua, sekarang fungsi ini namanya sensor IACV atau Idle Air Control Valve, atau bisa dibilang ini namanya cuk otomatis. Ini pada sepeda motor semua ada, entah itu karbu, entah itu injeksi ada. Kalau untuk karbu, manual yang ada di tuasnya. Kalau untuk vario dan beat ada sensor otomatis seperti ini. Kalau diinjeksi seperti ini. Terus apa kegunaan cuk otomatis ini? Kalau kita bicara cuk,
kita yang ada dalam pikiran untuk membuka saluran angin, saluran angin dari luar supaya lebih banyak. Intinya untuk menyuplai angin lebih banyak dari biasanya. Tujuannya agar campuran bahan bakar dengan udara biar lebih kaya di ruang bakar, sehingga motor bisa hidup dengan mudah. Itu fungsi daripada cuk otomatis. Terus kalau ini bermasalah, apa yang terjadi? Motor akan susah hidup. Motor kalau bisa hidup, idenya akan kacau, bisa langsam, bisa berebet, bisa bandang sendiri, bisa mati sendiri. Ini terus kok bisa dikatakan otomatis? Terus siapa yang menyuruh ini harus membuka dan siapa yang menyuruh ini harus menutup? Kalau pada motor injeksi ini bekerja sama dengan yang namanya sensor EOT, Engine Control Oil. Ini bekerja sama. Coba kita praktekkan. Ini posisi waktu on. Posisi waktu on ini mendelep. Coba dilihat. Nah, kayak gini. Waktu kontak di on kan, ini masuk. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa dilepas. Nah, ini ada pernya. Gini. Gini ya. Nah, kayak gini. Kayak gini. Waktu posisi kontak on, ini membuka kayak gini. Nah, ini membuka ceklik. Ini waktu posisi kontak on. Otomatis ini akan terbuka. Ini akan terbuka. Coba kasih lihat mana ya. Nah, ini ada lubang. Angin dari sini akan masuk lewat sini. Lewat sini, terus lewat sini melalui ada skru, ada setelan di sini, setelan angin, terus masuk sini, berhubung masuk di sini, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, udara dari luar masuk sini, berhubung ini membuka, waktu posisi on ini kan membuka kayak gini, kelihatan nggak? Kelihatan toh? Nah, ini kan membuka. Otomatis udara yang dikirim dari arah sini, yang dikirimkan dari arah sini, ini ada lubang ya toh? Nah, kelihatan nggak? Udah. Nah, udara yang masuk dari lubang ini akan ditransfer terus ke sini, akan keluar dari sini, keluar. Berhubung ini cuk otomatis ini membuka, akhirnya dia masuk lubang sini. Nah, lubang mas ini akhirnya diteruskan masuk ke, di dalam sini ada lubang. Ada lubang, larilah angin itu ke intake manifold. Ini masuk di area sini. Nah, otomatis angin langsung masuk di ruang bakar. Itu cara kerjanya cuk otomatis. Karena suplai udara yang lebih banyak, otomatis begitu motor hidup, motor akan RPM-nya akan tinggi. Sekitar 1800 RPM. Gitu. Makanya kalau motor injeksi ada cuk otomatis, kalau terutama waktu pagi hari, begitu di start pertama, motor idenya RPM-nya akan tinggi. Lalu selang beberapa menit
selang beberapa detik dia akan turun sendiri. Seirama dengan turunnya RPM, dia akan bunyi cetuk. Nah, itu tandanya cuk otomatis bekerja dengan baik. Terus yang jadi pertanyaan, siapa yang menyuruh ini menutup? Kalau sudah suplai bahan bakar, sudah RPM-nya kok bisa turun sendiri, terus ini bisa menutup sendiri, siapa yang menyuruh? Yang menyuruh EOT. Ingat, EOT singkatan dari Engine Control Oil. Jadi suhu oli, suhu mesin dibaca oleh sensor EOT. Nah, pada saat motor dingin, EOT belum bisa membaca, jadi putarannya akan tinggi. Berhubung suhu sudah panas, otomatis EOT sudah bisa membaca, memberi sinyal kepada ECU, terus ECU memberi perintah kepada cuk otomatis ini atau sensor IACV ini untuk berhenti, untuk menutup atau dinonaktifkan. Itulah cara kerja dari sensor IACV. Jadi pada motor injeksi, semua komponen sensor itu akan bekerja sama. Kayak ini bekerja sama dengan sensor EOT. Sensor IACV bekerja sama dengan sensor EOT. Nah, itulah sobat bengkel cara kerja sensor yang ada di throttle body. Oke, sekian dulu video dari saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen,